Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran kita biologi. Sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kelas, minta tolong untuk memimpin berdoa. Silakan. Siap, doa mulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan pagi hari ini, sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Amanda, Ini Pak. ya, Anissa Fitri, Ini Pak. Asyarindi, Ini Pak. Zahwa. Ini Pak. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya masuk. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan lihat di bawah meja kursi kalian. Ada kasangan di sana, kalau ada diambil, dibuang ke tempat sampah, ya. Tidak ada, semuanya bersih. Ya, alhamdulillah dengan keadaan bersih, mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan. Baik, tujuan kita pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari dulu materi kita, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman hayati yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, kemudian virus. Nah, sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati. Nah, di sini Pak Guru punya beberapa contoh tanaman, ya, contoh tanaman. Ada yang pernah melihat tanaman ini? Tanaman apa ini? Bunga kertas. Kalau nama ilmiahnya? Bougainville. Baik. Di sini Pak Miko punya 3 warna. Warna apa ini? Warna Merah. yang satunya warna Putih. Pertanyaan Pak Miko, kenapa? Ya, kenapa bunga bougainville itu berbeda warnanya? Ada yang bisa menjawab? Kenapa bunga bougainville itu sama-sama bunga bougainville tapi warnanya bisa berbeda? Kenapa? Perbedaan gen. Baik, Mbak Zahwa, ada pendapat lain bahwa bunga bougainville ini adalah salah satu contoh dari bunga yang memiliki perbedaan gen, sehingga ketika muncul bunganya ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna putih. Baik, adanya bunga bougainville yang banyak warna tadi itu adalah salah satu contoh dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali. Jadi tidak hanya bunga bougainville saja. Pak Guru punya contoh lagi. Ini adalah tanaman kunyit. Ya, betul sekali, tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Ada yang memberikan contoh, ya, dalam kehidupan sehari-hari dimanfaatkan untuk apa saja, Mbak Amanda? Bumbu masakan. Digunakan untuk bumbu masakan, betul. Selanjutnya, Mbak Salindi. Obat atau jamu. Digunakan sebagai obat atau jamu, betul. Satu lagi, Mbak Ninda. Digunakan untuk? Ya, betul, digunakan untuk pewarna makanannya. Dari kedua contoh ini tadi, kita sadari bahwa keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia itu banyak sekali, sehingga pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Lebih khusus adalah kita nanti bisa memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Ada pertanyaan dari apa yang didiskusikan, apa yang didapatkan dari artikel dari kelompok 3? Ini kan di dalam artikel biasa pakai satu jam itu mereka membuat semacam pembelajaran berbeda dari yang biasanya kayak gini. Jadi mereka terjun ke lapangan membuat sesuatu yang berkaitan dengan ekosistem. Baik, kelompok 3 bertanya dari kegiatan artikel yang kalian baca. Kelompok 3 tadi bertanya apa, Mbak? Bisa diulangi dari artikelnya?
di artikel ini di SMA Negeri 1 Ulu Jami kan membuat semacam kegiatan di luar sekolah. Di luar sekolah ya betul. Sebenarnya Jadi SMA Negeri 1 Ulu Jami dibuat seperti itu. Bagaimana? ya boleh saja asalkan tempatnya, kemudian sumber dayanya, kemudian sarana dan prasarana yang lain itu mendukung, boleh kita membuat. Jadi bisa ditentukan untuk yang pertama kalian menentukan proyeknya. Kalian mau membuat apa? Kelompok 1 ingin berdiskusi atau dari hasil diskusinya ingin merancang atau membuat apa? Ingin membuat taman. Jadi dari artikel tadi kita bisa menyimpulkan bahwa di SMA Negeri 1 Kemusu di tempat kita bisa membuat sebuah taman kecil yang nantinya bisa kita jadikan objek untuk sarana pendidikan, yaitu terkait dengan keanekaragaman hayati. Boleh ya. Kelompok 1 boleh mau memunculkan ide yaitu membuat taman sayuran. Baik, untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Mbak Zahwa. Kelompok 2 ingin membuat taman apotek hidup. Baik, boleh dilanjutkan, direncanakan, diselesaikan sampai kegiatan LKPD yang kita buat. Kemudian untuk kelompoknya Mbak Balkis, kelompok 3 ingin membuat taman bunga. Boleh ya, boleh dirancang dan dilanjutkan. Nanti setelah itu dideskripsikan, selanjutnya dipresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1, saya Zahwa Joana Chandra, saya Ida Santiana, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan kelompok Emirawati, Lilis Irawati, Ika Saputri, Ita Purnamasari, Linda Saktiana, Nur Hidayah Abriliani, Oniki Ponco, Rangga Devi, dan yang terakhir Zahwa Joana Chandra. Oke, jadi kami kelompok 1 memilih proyek tanaman, proyek keanekaragaman hayati Taman Apotek Hidup. Mengapa kita memilih Taman Apotek Hidup sebagai proyek? Karena kita dapat memanfaatkan tanaman apotek hidup. Selain itu, sekolah menjadi asri, cantik, sehat, dan dapat menghemat pengeluaran untuk membeli obat. Dan juga menambah wawasan kami tentang tanaman obat-obatan. Contohnya, jahe berkhasiat untuk mengurangi alergi, menurunkan berat badan, dan meredakan nyeri leher. Untuk alat dan bahan, untuk alatnya kita memakai botol, sangkul, sendok, gunting, cutter, kayu, dan bambu. Selanjutnya ada tali. Bahannya kita pakai tanah, pupuk, air, dan tanaman yang sudah kita diskusikan tadi, antara lain jahe, kunyit, kencur, serai, dan temulirang. Untuk desainnya kami memakai botol untuk pagar, dan botolnya kita isi air supaya tanah itu selalu lembab. Untuk langkah-langkahnya, pertama siapkan alat dan bahan, 2 membuat desain tadi, lalu siapkan tempat, susun botol satu persatu, membentuk desain yang sudah ditentukan. 4. Isi air ke dalam botol yang sudah dilubangi. 5. Isi tanah ke dalam lingkaran botol yang sudah dicampur dengan pupuk. 6. Tanam tanaman yang sudah tersedia. Waktu pengerjaannya hari Selasa hari ini kita baru merancang pembuatan taman dan menyiapkan alat bahan. Rabu kita mulai survei lahan, Kamis mulai pengerjaan taman. Ya, mungkin kelompok lain ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya kami di sini untuk mempresentasikan proyek pembuatan taman bunga. Kelompok 3 bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Dan perkenalan dulu sebelumnya dari anggota kelompok 3. Perkenalkan, saya Mariana Kusumawardani. Perkenalkan, nama saya Dewi Batiswahyuni. Katanya manfaat proses pembuatan taman hias dapat memperindah lingkungan sekolah,
dan memberi rasa sejuk karena dikelilingi tanaman yang indah membuat proses belajar mengajar lebih efektif karena lingkungan rapi dan bersih. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat gen tanaman bunga kamboja memiliki beberapa jenis dan warna. Pada gambar di samping terdapat dua warna, yaitu bunga kamboja warna merah dan bunga kamboja warna merah jambu. Selanjutnya, tingkat gen tanaman bunga kertas. Di sini saya mengambil dua gambar, yaitu bunga kertas warna ungu dan bunga kertas warna merah. Tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tanaman bunga yang kita buat terdapat spesies tanaman lidah buaya, lidah mertua, bunga kamboja, bunga kertas, bunga sinia, bunga kaca, dan bunga Adam Eva. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem pada tanaman bunga yang kita buat terdapat komponen ekosistem. 1. Komponen biotik, yaitu berbagai jenis tanaman bunga yang kita tanam. 2. Komponen abiotik. Selanjutnya, mari kita lihat dokumentasi pada video berikut. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan kita dari apa yang sudah kalian lakukan. Tentunya membuat proyek itu ada kekurangan dan ada kelebihan, ya, ada kendala-kendala. Nah, mungkin bisa disampaikan dalam kegiatan proyek kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu yang kalian hadapi, yang kalian rasakan itu apa? Kita lihat dulu kelebihannya dulu, kelebihan dari proyek yang kita buat. Mbak Selina. Proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kira-kira menyenangkan tidak? Kenapa menyenangkan? Karena tidak di dalam kelas. Ya, karena biasanya kita berada di dalam kelas. Nah, proyek kita kebetulan kita mengambil proyek yang kegiatannya di luar kelas. Jadi kegiatannya lebih menyenangkan. Ya, selanjutnya kelebihan yang lain. Saya Pak. Mbak Indah. Membangun kerjasama dan keakraban. Membangun kerjasama dan keakraban. Kekurangan atau kendala yang kita hadapi saat kalian membuat proyek bisa disampaikan. Ya, Mbak Zahwa. Kami agak kesulitan untuk menyusun botolnya karena kami harus menyusun botolnya itu satu-satu. Ya, kesulitan dalam menyusun botol ya, karena tadi mendesainnya dengan botol, kesulitannya pada saat mendesain botol karena harus satu-satu. Nah, ini tadi dikaitkan dengan kelebihannya, berarti harus ada kerjasama ya. Kesulitan di kelompok 1, kelompok yang lain. Saya Pak. Ya, Mbak Asarindi, kelompok 2. Kita sulit mencari tanaman untuk memperbanyak variasi tingkat gen. Kesulitan mencari tanaman di mana dalam satu tanaman itu tidak lengkap. Harapan kita dalam satu taman itu ada variasi tingkat gennya. Misalkan kita ambil contoh cabai ya, cabai hijau, cabai merah, cabai besar, kemudian cabai keriting. Tapi dalam kita mencari ternyata terbatas. Ya, jadi hanya beberapa saja. Demikian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita
kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah.